Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara agar hati kita selalu tenang. Sahabatku, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai ujian hidup, tantangan dan kesulitan yang bisa membuat hati kita merasa gelisah, merasa cemas, dan merasa tidak tenang. Namun Islam mengajarkan kepada kita cara-cara untuk menenangkan hati yang sedang resah, agar kita bisa hidup dengan lebih damai dan bahagia. Mari bersama kita kupas tuntas pada video kali ini. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber utama ketenangan hati adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan keimanan akan merasa tenang karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika kita menghadapi kesulitan dan kebingungan, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Dengan berzikir kepada Allah, melakukan ibadah dengan ikhlas, dan selalu bertawakal kepadanya, hati kita akan merasa lebih tenang dan damai. Kedua, banyak berzikir dan berdoa. Berzikir kepada Allah adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk menenangkan hati. Ketika kita berzikir, kita mengingat kebesaran Allah yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwa yang sedang gelisah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hati itu tenang melainkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Selain berzikir, doa juga merupakan sarana untuk meminta ketenangan hati kepada Allah. Kita bisa memohon agar Allah memberikan kita ketenangan jiwa, menghilangkan kekhawatiran, dan melapangkan dada kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah ujian yang sesuai dengan kemampuan kita. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa lebih yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Kesulitan dan ujian hidup adalah bagian dari takdir yang harus kita hadapi dengan sabar. Sifat sabar adalah kunci utama untuk menenangkan hati yang gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian hidup, hati kita akan merasa lebih tenang karena kita meyakini bahwa Allah akan memberikan ujian
yang selalu datang dalam beberapa tempat atau sudut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka dengan sabar kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, keempat adalah menjaga hati dari perasaan cemas dan khawatir. Seringkali hati menjadi gelisah karena perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan, terutama tentang masa depan. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan semaksimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu, maka tidak ada yang bisa menolongmu. Hadis riwayat Bukhari. Ketenangan hati datang ketika kita melepaskan kekhawatiran dan meyakini bahwa masa depan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita hanya perlu berusaha sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang bertawakal. Cara yang kelima yaitu bersyukur kepada Allah. Sifat bersyukur juga berperan penting dalam menenangkan hati. Ketika kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, hati kita akan merasa lebih tenang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka ia tidak akan mensyukuri nikmat yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan tindakan. Setiap kali kita merasa tidak puas dengan apa yang ada, ingatlah bahwa masih banyak nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Dengan bersyukur, maka kita akan lebih merasa puas dan tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara yang keenam yaitu berbuat baik kepada orang lain. Salah satu cara yang sangat efektif untuk menenangkan hati adalah dengan berbuat baik kepada orang lain, menolong sesama, memberikan perhatian kepada keluarga, atau sekedar memberi senyuman kepada orang yang sedang kesulitan. Itu dapat memberi kedamaian dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Muntaha ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara yang ketujuh yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ketenangan hati juga sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik manusia. Keadaan fisik dan mental kita, jika tubuh kita sehat, maka pikiran dan hati kita juga akan lebih tenang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, berolahraga, dan menghindari stres sangat penting untuk ketenangan hati. Selain itu, menjaga kesehatan rohani juga tak kalah pentingnya dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak hati, seperti perasaan iri, dengki, atau kebencian. Adalah langkah penting untuk mendapatkan ketenangan. Para sahabatku, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang tenang adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Untuk mencapainya kita harus mengingat Allah, berdoa dengan tulus, sabar dalam menghadapi ujian, bertawakal, bersyukur, dan berbuat baik kepada orang lain
semua ini akan membawa kedamaian dan ketenangan bagi hati kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.